Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 SMK Negeri 1 Ngawen ingin mewawancarai mebel yang bernama Dwi Manunggal Jati. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita temui pemiliknya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Kami dari SMK Negeri 1 Ngawen izin mewawancarai Bapak. Oh ya, boleh. Silahkan. Sebelumnya, ini dengan Bapak siapa? Saya Dwi, sering dipanggil Dwi. Nama lengkapnya Dwi Arifah. Mau tanya, untuk bahan baku utamanya dari kayu apa ya? Biasanya kalau sini itu kan pesanan, tapi kebanyakan bahan baku yang dari konsumen itu mintanya kayu jati. Kayu jati itu ada dua macam, ada yang super sama yang biasa, itu beda harga. Contohnya ini, Bisa lihat contohnya Pak? ya bisa. Ini kayu jati. Kalau di sini sudah super hitungannya. Bisa lihat hasilnya Pak? Oh bisa. Ini kebetulan ada yang sudah jadi. Contohnya seperti ini. Tapi ini cuman harga yang menengah ke bawah. Untuk lama pengerjaannya membutuhkan berapa lama? Kalau pintu itu biasanya 2 hari maksimal. Seharinya 1 hari itu jadi, tapi kan kita lihat dari bahan. Untuk kualitas yang bagus itu prosesnya kan lama. Kalau kusen itu biasanya 1 hari itu dapat 3. Jadi kurang lebih 2 hari lah, 1 pintu sama 1 kusen. Untuk peralatannya apa saja ya Pak? Untuk peralatan banyak sih Mas. Ini saya menggunakan mesin-mesin sudah bertenaga listrik semua. Sekarang yang manual itu kan sudah jarang, kita menggunakan listrik semua. Ini contoh-contohnya, ada circle, ada dua ini prosesnya beda. Maksudnya ada yang untuk belah, ada yang buat turusan. Itu kan satu circle gunanya sendiri, yang satunya juga sendiri. Ada jointer itu buat siku. Jadi kalau pengerjaan kayu itu, kalau siku itu lebih enak, jadi tidak rapet lah, nggak kelihatan kalau itu ditempelin. Baik Pak. Terus ada lagi kan, itu tatah bobok, itu yang buat lubangin untuk satu sama lain itu biar menyatu, itu kan harus pakai lubang. Lalu dimasukin, nanti jadinya kayak pintu ini tadi. Banyak banget kalau peralatan, banyak. Peralatan begini banyaknya membutuhkan daya berapa besar? Untuk listrik itu kan saya menggunakan 2200. Tapi kan cara kerja sini kan tidak semua nyala, enggak Mas. Kita kan gantian satu-satu. Tidak mungkin kalau semua hidup itu tidak mampu listrik. Usaha ini sudah berjalan berapa lama Pak? Usaha mebel ini kan kurang lebih 7 tahun. Sejak 2016 sampai sekarang, ya alhamdulillah jalan. Apa alasan Bapak mendirikan usaha ini? Alasan saya itu pertama,
sejak saya dari Jakarta itu kan saya keluar mas, saya melihat lingkungan ini kan banyak pohon-pohon kayu jati. Saya berpikir seandainya saya buka usaha mebel ini berjalan gitu loh. Alasannya yaitu bahan mudah didapat. Tuh alasannya. Boleh tahu Pak sejarah singkat usaha ini yang Bapak dirikan? Nih, sejarah singkat saja ya. Saya itu kan tahun 2016 itu kan pulang dari merantau, karena merantau kan sakit-sakitan, terus pulang. Awal-awal bingung sih, mau usaha apa. Kalau di kampung kayak gini itu kan susah Mas. Susahnya itu kan pemasaran, kalau belum ada yang tahu kan susah, pasar kemana, nggak ada yang ini, nggak ada yang respon. Tapi di saat saya mendirikan usaha ini tahun 2016 itu, pertama kali yang pesen itu tetangga, bukan saudara, malah orang lain. Setelah tetangga ini pesan, lihat hasilnya, hasil katanya bagus, tidak kalah dengan usaha-usaha yang lain. Terus ada saudara yang datang pesan. Jadi untuk hasil itu sebenarnya cuma bagaimana kita mengolah kayu itu supaya kelihatan cakep, kelihatan menarik gitu loh. Nah itu sampai sekarang itu sudah jalan kurang lebih 7 tahun. 7 tahun itu kendala pasti ada, banyak kendala. Dari saudara nggak boleh ini, orang tua nggak boleh itulah. Tapi saya tetap nekat, saya tetap berusaha bagaimana mewujudkan usaha saya di kampung ini bisa dikenal orang lain. Itu sebenarnya susah mas. Kalau detailnya mungkin seminggu aja nggak kelar sejarah itu. Dari tahun 2016 Bapak sudah mempunyai karyawan atau belum? Dari 2016 saya itu sendiri mas. Jadi kita mendirikan pertama kali itu saya sendiri. Terus 2000 kurang lebih 2018 itu ada temen yang dari Jakarta satu tempat dulu, pulang terus saya ngobrol seandainya kita kerja bareng mau apa tidak. Terus teman saya itu jawab nggak apa-apa. Tuh sampai sekarang ada empat orang karyawan saya, ada 4 ya. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Yang penting kita itu tekun, jangan merasa puas. Yang penting kita tekun, telaten, teliti, dan ikhtiar. Modal Bapak dulu berapa? Modal awal itu dulu berapa ya? 300.000 mas. Modal awal itu pertama kali saya kan di servis kayak spring bed, sofa, kursi-kursi Jawa itu pertama kali 300.000 itu buat beli bahan. Kalau boleh tahu Pak, untuk omsetnya berapa ya? Omset itu kan tidak menentu mas, kadang seminggu 3 juta, kadang 2 juta, kadang 100.000 itu ada. Jadi omset itu kalau diambil 1 bulan itu kurang lebih itu bersih ya mas, bersih itu
4 juta 5 juta dapat. Kalau kotor itu bisa 20-an juta. Soalnya kita ngambil dari bahan kayunya itu kan mahal. Kita ngambil bahan terus kita olah, itu perlu proses lama. Jadi kalau dilihat per minggu itu nggak kelihatan. Kalau 1 bulan itu bisa, tergantung karyawannya itu ada yang libur, kadang kalau masuk semua itu bisa omset itu bisa 15 sampai 20 juta bisa. Pesanan yang paling jauh dari kota mana, Pak? Pesanan yang paling jauh itu Aceh, Mas. Itu berupa sofa bed. Sofa bed itu kan itu loh yang bisa bisa tempat tidur, bisa untuk sofa. Itu yang sofa bed bentuknya ada, foto-foto ada. Yang paling jauh Aceh, Mas. Tapi yang paling banyak sofa bed itu di Sleman. Itu termasuk Sleman kalau nggak salah itu. Itu malah tempat kayak rumah sakit itu loh buat terapi. Untuk limbah kayunya, Pak, bisa dimanfaatkan atau tidak? Untuk limbah kayu bisa. Kalau yang potongan kecil-kecil itu bisa buat bingkai. Itu kan disatu-satukan itu Mas, dipakai lem itu loh. Itu bisa. Terus serbuk-serbuknya itu bisa buat kursi sofa yang bikin kotak atau bulat itu dari botol bekas. Botol bekas itu diisi serbuk kayu sampai padat. Itu bisa. Bisa buat sofa, itu mahal loh, Mas. Satu setnya malah 1.600.000. Iya. Itu satu set meja satu, kursinya 4. Contohnya seperti ini ada contohnya. Dan botol-botol bekas diisi limbah-limbah kayu, dipadetin, jadinya seperti itu. Kita motivasi Bapak, khususnya untuk kami sebagai pelajar SMK. Untuk motivasi dari saya itu ini, jangan merasa puas dengan apa yang Anda kerjakan. Ketelitian, ketelatenan, kesabaran. Kalau kelompok saling melengkapi, saling menutupi, kerjasama yang baik, silaturahmi yang baik. Untuk apa? Dengan hasil kita kerjakan itu jangan merasa puas. Maksudnya kita itu cari kelemahan kita itu yang bagaimana. Kelemahan kita itu yang bisa menilai itu orang lain. Itu satu. Terus kedisiplinan. Disiplin tepat waktu. Itu harus. Terus yang lainnya saling melengkapi. Seandainya ada yang sakit, ada salah satu yang membantu dari dokter atau apa, terserah. Yang penting kekompakan, kompak. Saling menutupi. Kejelekan kelompok itu jangan sampai diperbincangkan ke kelompok orang lain. Itu sebagai kelemahan. Sebenarnya itu kelemahan. Kekurangan itu jangan sampai ada yang tahu selain kelompok jenengan. Tuh. Terus kompak. Kalau berat kita angkat itu kan enteng Mas kalau kita kompak. Kalau kita nggak kompak, walaupun ringan, males-malesan juga nggak kuat. Seperti itu. Itu pesan saya, niat lillahi ta'ala ibadah. Kuncinya itu. Terima kasih Pak untuk waktu dan motivasinya.
Banyak salah kata, mohon dimaafkan. Iya Mas, sama-sama ya. Banyak salah saya, kekurangan saya. Apabila kata-kata saya menyinggung mas-mas semua, saya juga minta maaf. Mudah-mudahan pengalaman yang saya dari nol usaha ini bisa memotivasi panjenengan semua. Terima kasih Pak untuk waktu dan motivasinya. Banyak salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Mohon pamit. Iya, monggo. Terima kasih.